Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufafila Zahra dari NIM 2523015 ingin menjelaskan tentang sistem arsip masalah dan subjek. Pengertiannya, apa itu sistem arsip? Sistem arsip masalah atau subjek adalah suatu metode pengelolaan arsip yang mengorganisasi dan menyimpan dokumen berdasarkan pokok masalah atau subjek tertentu yang menjadi isi atau topik dari dokumen tersebut. Ciri-cirinya yaitu pengelompokan berdasarkan topik, penggunaan klasifikasi subjek, kemudahan pencarian informasi, memakai indeks atau daftar klasifikasi. Pengelompokan berdasarkan topik. Arsip dikelompokkan sesuai kategori atau subjek yang relevan seperti keuangan, sumber daya manusia atau proyek. Penggunaan klasifikasi subjek. Subjek utama biasanya dipecah lagi menjadi sub-subjek yang lebih spesifik dan memudahkan pencarian. Kemudian pencarian informasi. Dokumen dapat ditemukan dengan cepat jika pengguna mengetahui subjek atau topik utama dokumen tersebut. Memakai indeks atau daftar klasifikasi. Dibutuhkan indeks yang terstruktur agar sistem ini dapat diterapkan secara konsisten. Sistem arsip ini sering digunakan dalam organisasi atau instansi yang mengelola banyak dokumen dengan fokus pada pengelompokan konten berdasarkan tema atau isu tertentu. Karakteristik pengelompokan. Yang pertama itu pengelompokan berdasarkan pokok masalah. Dokumen ini disusun berdasarkan isi atau tema utama subjek yang menjadi fokus dokumen, seperti keuangan, proyek, atau pemasaran. Yang kedua itu adanya klasifikasi subjek. Setiap subjek utama dapat dipecah menjadi sub-subjek yang lebih spesifik untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian dokumen. Misalnya yaitu subjek utama keuangan, sub-subjek anggaran, pajak, dan laporan keuangan. Langkah-langkah penyimpanan. Yang pertama itu penerimaan atau memeriksa dokumen. Yang kedua pengelompokan dokumen. Yang ketiga klasifikasi atau pengujian arsip. Yang keempat pemberian label. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen. Pastikan dokumen yang diterima telah lengkap dan sah. Memeriksa kelengkapan informasi seperti tanggal, nomor dokumen, dan tanda tangan. Yang kedua, pengelompokan dokumen. Kelompokkan dokumen berdasarkan kriteria tertentu seperti subjek, jenis, atau ukuran kronologis. Contohnya, surat masuk dan surat keluar dikelompokkan terpisah. Yang ketiga itu klasifikasi atau pengujian arsip. Tetapkan kode klasifikasi untuk setiap dokumen berdasarkan sistem yang digunakannya. Misalnya, sistem subjek, abjad, numerik, atau geografis. Contoh subjek keuangan diberikan kode K1 dan pajak diberikan kode K1.1. Setiap dokumen itu diberikan kode yang berbeda-beda atau label agar saat kita mencari dokumen entah itu manual atau lewat aplikasi, kita hanya mencari kode nomor itu. Nah, itu contohnya kode nomor 1, nomor K1.K. Itu kode pajak, dokumen pajak. K1, itu kode keuangan. Nah, yang keempat itu pemberian label. Berikan label pada setiap folder
maps atau tempat penyimpanan sesuai dengan kode atau klasifikasi. Gunakan label yang jelas dan mudah dibaca. Nah, itu labelnya itu setiap maps atau folder atau buat penyimpanan itu harus beda-beda dan dikasih tulisan yang jelas agar mudah dibaca atau mudah untuk mencari dokumen tersebut. Yang kelima, menyimpan arsip ke tempat yang sesuai. Simpan arsip di tempat yang sesuai seperti lemari arsip, rak, atau filing cabinet. Urutkan arsip berdasarkan kode klasifikasi atau sistem penyimpanan yang digunakan. Membuat daftar indeks atau register. Buatlah daftar indeks untuk mencatat semua dokumen yang disimpan agar mudah ditemukan di kemudian hari. Indeks dapat berupa manual atau digital. Nah, kalian harus memastikan beberapa langkah-langkah penyimpanan agar dokumen tersebut tersimpan dengan rapi dan saat kita mencari itu memudahkan kita untuk mencari dokumen tersebut. Yang selanjutnya itu pemeliharaan dan pengawasan arsip. Lakukan pemeliharaan secara rutin seperti membersihkan area penyimpanan atau mengganti folder yang rusak. Pastikan arsip disimpan di tempat yang aman dari bahaya seperti kelembapan, kebakaran, atau hama. Yang terakhir yaitu menyediakan akses dan pemakaian arsip. Berikan akses kepada pihak yang berwenang sesuai kebijakan organisasi. Buat prosedur peminjaman dan pengembalian arsip. Contohnya itu subjek utama, keuangan, subjek anggaran, laporan anggaran tahun 2023, pajak, surat ketetapan pajak nomor 001/2023, laporan keuangan, laporan bulanan keuangan Desember 2023. Contoh yang kedua, subjek utama sumber daya manusia atau SDM, subjek rekrutmen, surat lamaran kerja dan CV pelamar, pelatihan, sertifikat pelatihan pegawai pada 15 Januari 2023, absensi, rekapitulasi kehadiran pegawai Januari 2023. Keuntungan dan kelemahan. Kesulitan menentukan klasifikasi yang tepat. Maksudnya itu menentukan subjek atau kategori untuk setiap dokumen bisa menjadi subjektif dan memerlukan pemahaman yang mendalam yang bisa berisiko terjadi kesalahan pengelompokan. Yang kedua itu bisa terjadi redundansi. Dokumen dengan beberapa topik atau subjek bisa ditempatkan di beberapa folder. Penyebabnya redundansi atau duplikasi data. Yang ketiga itu memerlukan pengelompokan yang lebih teliti. Sistem ini membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan yang lebih rutin untuk memastikan klasifikasi dan pengelompokan tetap relevan dan akurat. Yang keempat itu keterbatasan pada arsip yang multi-subjek. Beberapa dokumen mungkin mencakup lebih dari satu subjek,
sehingga penyimpanan hanya berdasarkan satu subjek bisa membuat pencarian menjadi kurang efisien. Yang terakhir itu tuntutan sumber daya. Sistem ini memerlukan lebih banyak sumber daya dalam hal pengelompokan, pencatatan indeks, dan pemeliharaan dibandingkan dengan sistem lain seperti sistem kronologis atau pengarsipan berdasarkan nama. Secara keseluruhan, sistem arsip masalah atau subjek sangat efektif dalam organisasi yang memiliki banyak dokumen yang berbagai topik, namun membutuhkan pelatihan ekstra dan pengelompokan dan pemeliharaan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, kemudahan pencarian. Yang kedua, organisasi yang terstruktur. 4. Memudahkan pengelolaan dokumen. Kelima, meningkatkan keamanan dan aksesibilitas. Maksudnya, kemudahan pencarian dapat ditemukan dengan mudah jika pengguna mengetahui subjek atau topik utama dokumen, mengurangi waktu pencarian, dan bisa mengurangi waktu pencarian. Organisasi yang terstruktur. Dokumen dikelompokkan berdasarkan masalah atau subjek, sehingga lebih terorganisir dan mempermudah pengelolaan arsip dalam jumlah besar. Memudahkan pengelolaan dokumen. Menyusun dokumen berdasarkan tema atau subjek membuat manajemen arsip lebih efisien karena dokumen serupa disimpan dalam satu tempat yang sama. Kesimpulannya adalah sistem arsip masalah atau subjek adalah metode pengelolaan arsip yang mengorganisasi dan menyimpan dokumen berdasarkan topik atau pokok masalah yang menjadi isi utama dokumen tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.